Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang part of speech. Tapi kita akan fokus dulu ke noun. Karena pasti kalau kita mau bahas semuanya pasti videonya akan panjang, sangat panjang. Jadi kita belajar dulu tentang noun. Dalam part of speech itu kan banyak bagian, kan ada 8 bagian di sini. Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adverb, ada preposition, conjunction, ada interjection, gitu kan. Jadi sekarang kita akan bahas dulu tentang noun dulu, kita bahas, oke? Jadi apa itu noun? Noun kata lainnya itu kata benda. Noun itu dalam bahasa Indonesia kata benda. Jadi nama atau kata benda itu digunakan untuk nama orang, benda, hewan, tempat, dan ide atau konsep. Noun sendiri dapat dibagi lagi ke beberapa jenis seperti countable, uncountable, mass, common, proper, constraint, abstract, and collective noun. Jadi nanti kita akan fokus ke countable dan uncountable noun karena situ yang menurut saya paling penting belajar dari noun itu yang paling. Jadi kita akan sekarang membahas tentang countable dan uncountable noun yang dihitung dan tidak dapat dihitung. Jadi countable nouns itu adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung, misalnya 1 apple, 2 apples, dan sebagainya. Countable nouns juga dapat menggunakan artikel a atau n dalam dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti, intinya kalau countable nouns dapat dihitung dan seperti person, box. Person itu orang kan, present. Kalau box kita nggak bilang persons, kita kan kalau terjemah itu person to people. Kemudian box, coin, animal. Oh, animal ternyata itu kan. Oh yes, of course, animal countable. Animal, bottle, animal hewan, bottle, botol, table, meja, cup, cup is mangkok, plate, piring, chair, kursi, bag, etc. kayak gitu-gitu tuh. Glass, book, man, baby, house, gitu-gitu. Maksudnya benda-benda yang bisa dihitung itu. Misalnya contoh dalam kalimatnya, I have a brother and 2 sisters. Jadi brother and sisters itu countable noun yang bisa jadi dia kayak pakai a sama pakai to, jadi ada s juga, kayak 2 sisters jadi 2 brothers gitu kan, a brothers, 2 sisters. Juga contoh yang lainnya, Ryan has a cheese sandwich and a cheese sandwich and an apple for breakfast. Jadi dia pakai a sama pakai a. Juga photos itu kata countable, bisa gitu countable. Jadi misalnya contohnya, do you like these photos? Nah ini kita masuk langsung ke uncountable nouns, oke? Di countable nouns intinya tidak bisa dihitung kan, kayak misalnya tadi itu benda-benda itu. Terus lanjut lagi ke uncountable nouns. Nah ini uncountable nouns ini yang biasa cukup membingungkan juga di dalam countable nouns yang tidak dapat dihitung ini. Uncountable nouns juga dapat diingat sebagai kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja gitu. Misalnya water, kata tersebut tidak bisa dikatakan a water atau to water gitu kan, kayak tadi misalnya a brother, 2 sisters gitu, kita nggak itu bisa dibilang gitu kan. Tapi kalau water kita tidak bisa bilang a water, 2 waters gitu kan ya. Jadi itu identiknya itu uncountable noun seperti itu, tapi dapat digunakan dengan menyisipkan kata benda lainnya. Misalnya jadi bisa kita menyisipkan kata bendanya yang bisa dihitung kan, untuk menyatakan misalnya kalau kamu menyatakan banyaknya, misalnya a glass of water, jadi 1 gelas air gitu. Kita nggak bilang water, tapi kita bisa bilang a glass of water, jadi 1 gelas air tuh. Bentuk kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns adalah, contohnya itu misalnya rice, beras, rice, love, cinta, kasih sayang kan, love, sugar,
gula, misalnya liquid juga kayak air atau apa kan bisa dihitung kan. Love, sugar, assistance itu apa kehadiran namanya? Cheese keju. Oh ternyata keju tidak bisa dihitung ya, cheese. So kita tidak bilang I have a lot of cheeses. Cheeses is so weird. Jadi kita masih bilang cheese itu keju. Ternyata dia tuh uncountable nouns. Coffee itu uncountable nouns ternyata. Money juga uncountable noun. Jadi kita tidak bilang I have a lot of monies, tapi manis kan. Jadi kita cuma bilang I have a lot of money gitu. Tea juga tea. Music, art, seni, sand, pasir, air, udara, dan lain-lain. Oke, jadi uncountable noun itu seperti itu. Selain itu, di dalam uncountable nouns juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi. Jadi kayak gitu, berkaitan dengan perasaan gitu, emosi, perasaan itu seperti misalnya apa? Fun itu menyenangkan. Advice itu saran. Knowledge itu pengetahuan. Terus love and happiness itu semua contohnya uncountable nouns. Oke. Jadi kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. She has some food. Oh jadi food itu adalah uncountable noun ternyata. Jadi dia bilang she has some food, dia punya berapa makanan gitu. Dia tidak bilang she has foods gitu, dia tidak bilang begitu, tapi dia pakai kata some. Can you give me some information about that? Oh information itu ternyata uncountable noun. Jadi kita tidak pakai kata jamak. Misalnya informasinya lebih dari satu, kita tidak pakai S lagi gitu. Jadi kita tidak bilang informations kalau meskipun banyak informasinya, tapi kita cuma bilang information. Jadi misalnya can you give me some information about that, kita tidak bilang can you give me some informations about that pada dalam segi informasi yang kita maksud dari satu, tapi ternyata information itu adalah uncountable noun itu. Jadi dalam uncountable noun sama countable noun itu menyebabkan juga beberapa kayak misalnya apa ya, much, kata-kata, beberapa kata itu bisa penggunaan kata bantu itu bisa berbeda untuk countable sama uncountable noun. Di sini ada contohnya seperti much, many, few, little gitu. Misal pertama dulu much, many. Jadi kalau many itu digunakan untuk benda dapat dihitung atau kita sebut dengan countable noun, sedangkan sebaliknya much digunakan untuk menyatakan benda yang tidak dapat dihitung. Atau countable noun kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu banyak. Jadi dia memiliki arti yang sama tapi akan beda digunakan untuk countable noun sama uncountable noun. Oke. Misalnya begini kan, year itu kan countable noun, tahun kan, years. Jadi saya contoh kalimatnya. How many years have you lived in Makassar? Berapa tahun kamu tinggal di Makassar? How many years have you lived in Makassar? Dia tidak bilang how much years, tapi dia bilang how many years. Karena years itu adalah countable nouns, jadi dia pakai many bukan much gitu. Misalnya contoh lainnya, we need so many books to be donated to Lombok. Ini contohnya sini. Kita butuh banyak buku untuk didonasikan ke Lombok. Jadi dia bilang we need so many books to be donated to Lombok. Dia tidak bilang we need so much books, karena book di sini adalah countable nouns kan, jadi dia pakai many. Jadi we need so many books gitu, kita tidak bilang we need so much books kan gitu. Nah di kuliah contoh data sekarang kita lihat contohnya di uncountable noun yang pakai much. Misalnya begini, I have so much water in my backpack. Jadi saya punya banyak air di tasku kan, tas belakangku itu. Dia tidak bilang have so many water, tapi kita bilang have so much water gitu kan, karena water tadi uncountable noun. Misalnya lagi nih, you love her so much, kamu sangat mencintai dia gitu. Kita tidak bilang you love her so many kan, karena love di sini adalah uncountable noun. Jadi dia bilang you love her so much gitu. Ya oke. Sekarang kita pergi ke few and little. Sebenarnya di sini juga ada beberapa contoh sih, fewer, less juga ada. Nanti kita ke few and little. Mungkin sampai 15 menit bisa bikin video. Jadi terus misalnya few and little.
few and little. Few itu untuk menyatakan kayak sedikit gitu kan, itu pakai kata few dan little. Ternyata kalau itu bisa beda ternyata sama tadi juga dengan many dan much. Jadi few itu untuk few itu untuk countable nouns and little itu untuk uncountable nouns. Ya, misalnya keduanya memiliki arti yang sama itu sendiri. Lalu apa yang membedakan keduanya? Kata ini dalam bahasa Inggris. Nah, kata few digunakan untuk countable nouns, sedangkan kata little lebih merujuk pada uncountable nouns. Langsung saja ke contohnya. Misalnya, there is a few men in the party. Karena men di sini bisa dihitung, jadi dia pakai a few men in party. Terus misalnya sini, misalnya sini, Ani only has a few friends in Makassar. Friends itu adalah kata countable kan, friends. Jadi dia bisa pakai Donald only has a few friends. Kalau dia tidak bilang only has a little friends. Jadi few friends, jadi dia cuma punya teman yang sedikit di Jakarta atau di Makassar gitu. Nah, terus langsung ke contoh yang little-nya apa. Misalnya I need a little help now. Saya butuh sedikit bantuan sekarang. Dia tidak bilang I need a few help. Kan help itu adalah uncountable noun. Jadi dia bilang I need a little help now. Gitu. Terus time itu ternyata adalah uncountable noun, bukan countable noun. Jadi time itu kita tidak bilang times, how many times, how much time. Jadi kayak I have a little time only to come here. Jadi aku punya waktu sedikit untuk kesini, hanya untuk kesini gitu. I have a little time. Dia tidak bilang I have a few time. Tapi kayaknya time juga bisa dipakai untuk sih, untuk countable. Karena biasa aku dengar a few times. Iya, kayaknya untuk merujuk ke itu, kalau ke waktu yang biasa few times. There's she, misalnya kayak dia melakukan itu beberapa kali gitu. She used to do that few times. She used to do that few times. Jadi kayak times mungkin merujuk ke beberapa kali, mungkin bisa pakai s gitu, tapi sebenarnya jadi dia juga tergolong uncountable noun. Ini a little bit confusing nih time. Nanti cari tahu aja ya kalau itu. Sepertinya itu aja deh, karena ada juga sebenarnya some, any, type for some, any itu bisa dipakai kedua-duanya. Terus ada juga fewer dan less. Itu fewer itu kayak kurang kan, lebih sedikit, itu less. Fewer itu untuk countable dan less itu untuk uncountable. Jadi itu aja sih, karena videonya sudah 15 menit dan terlalu panjang kan gitu, jadi sudah dulu deh. Jadi terima kasih yang mau menonton, terima kasih sudah belajar bersama saya. Kita saja sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum.